Makanya hadirnya penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU dan DKPP itu kan itu. Untuk menjaga, memastikan dan agar semuanya berjalan di rel yang dibenarkan. Nah, selama perjalanan karir Bapak itu ada nggak Bapak menemukan hal-hal unik, hal-hal menarik seputar pengawasan ini, Pak? Karena mengajak pihak yang mengerti aturan untuk taat aturan ini kan memang energinya beda. Beda dengan orang yang tidak, mungkin pihak-pihak yang tidak mengerti aturan, kita bawa mengerti aturan mungkin agak jauh lebih mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat bersama saya Fauzi, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh gitu ya. Kasih Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Lagi berhadapan dengan Rahmat Mahfauzi. Nah, beliau yang gagah ini. Silakan Zi. Kali ini tema kita mengenai mengawal demokrasi di titik-titik rawan, Pak. Nah, kan banyak tuh Pak kejadian-kejadian pelanggaran di lapangan. Nah, salah satu yang paling terkenal itu kan politik uang. Dewasa ini kan politik uang itu seolah-olah menjadi budaya. Nah, dalam perspektif Bapak selaku anggota Bawaslu, praktik ini apakah sekedar pelanggaran teknis atau justru sebagai gejala struktural yang telah menjadi budaya di masyarakat? Dan bagaimana langkah-langkah dari Bawaslu untuk mengantisipasi itu? Sebenarnya hampir semua tahapan itu kan rawan. Bukan hanya soal politik uang saja. Kalau pemilu itu kenapa hampir semua tahapan dibilang rawan? Karena hampir semua tahapan mengandung, pertama ada sanksinya. Yang kedua berimpact sangat jauh untuk siapa saja. Bisa peserta, bisa penyelenggara, bisa pemilih. Ambil contoh misalnya tahapan awal itu hari ini ya pemutakhiran data pemilih misalnya. Itu kan paling rawan sekali itu. Pemilu itu tidak bisa dilaksanakan kalau pemilihnya tidak ada. Pemilu juga tidak bisa dilaksanakan kalau penyelenggaranya tidak ada. Pemilu juga tidak bisa dilaksanakan kalau pesertanya tidak ada. Jadi hampir semua memiliki titik rawan. Nah, dalam perspektif politik uang itu hari ini kan tidak hanya adalah bentuk uang saja. Kalau aturan kita mengatakan malah beberapa hal yang dikatakan bagian dari politik uang itu ya bisa uang, bisa tidak dalam bentuk uang. Apalagi dengan pemilu hari ini saya rasa ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan undang-undang, tapi dia bisa dikategorikan politik uang. Kita khawatir hari ini malah para pemilih pemula kita ini. Kalau pemilu sebelumnya anggaplah politik uang itu kemudian dalam bentuk uang. Nah hari ini kan bisa dalam bentuk kuota, bisa dalam bentuk top up ya, kalau para pemain game itu kan rata-rata menggunakan pola demikian. Kalau dahulu mungkin sebelumnya ada beberapa kelompok civil society misalnya, kemudian ada kelompok pemilih mungkin dengan jilbab, mungkin dengan alat bahan atau alat peraga kampanye atau sejenisnya, yang mungkin melebihi dari pembiayaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tapi hari ini saya rasa lebih jauh dari itu. Makanya kalau di Bawaslu itu melihat semua tahapan itu rawan. Dan semua tahapan itu bisa berimplikasi terhadap politik uang. Contoh yang paling dekat ini kan contoh kita itu pemilihan kepala daerah. Menetapkan pasangan calon itu ketika diusung oleh peserta pemilu, bahkan di undang-undang itu dikatakan jika proses pencalonan itu ada imbalan, maka itu kategorinya pidana. Dan peserta itu tidak bisa mengikuti proses pilkada setelahnya. Nah, itu bahayanya politik uang. Jadi mestinya semua tahapan itu, mesti kalau kita ya sebagai penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU, saya rasa pesan ini mesti diketahui oleh semua pihak. Mesti kita anggap berbahaya. Sehingga ketika dia berbahaya, maka kita bisa saling melakukan pengawasan.
Dengan melakukan pengawasan, terciptalah saling mencegah. Pesertanya tercegah dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaranya juga demikian, apalagi pemilihnya. Gitu, Fauzi. Nah, gini juga Pak, kan kalau politik uang itu dampaknya bisa dipidana ya Pak ya, bisa dipidana. Nah, kebetulan nih kan kebanyakan sasaran dari peserta itu kepada pemilih-pemilih yang memang ekonominya rendah. Nah kan di situ ada kesan dilematis bagi pengawasan Pak. Apakah mereka ini harus dipidana sementara memang kadang-kadang mereka lagi butuh duit nih Pak. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Dampaknya bukan pidana, sanksinya mungkin yang Fauzi maksud. Sanksinya pidana. Kalau dampaknya itu lebih luas Fauzi. Saya rasa tidak ada juga. Ketika orang tidak menerima politik uang, dia tidak akan miskin juga. Ketika dia menerima politik uang, maka ekonominya belum tentu juga terselamatkan. Jadi persoalannya bukan di sana sebenarnya. Persoalannya saya rasa adalah kadang-kadang kedua belah pihak menginginkan satu sama lain. Si peserta ingin mendapatkan suara, kemudian melakukan itu. Kemudian si pemilih, kadang-kadang peserta ini ada juga persoalannya. Dia tanpa melihat apakah betul ini pemilih di dapilnya kalau pemilu ya. Atau kalau pilkada, apa betul orang yang diberi ini adalah orang yang memiliki KTP setempat untuk menjadi pemilih. Nah kebanyakan kadang-kadang dia tidak melihat itu. Nah teman-teman peserta kita ini kadang-kadang mestinya dia mesti mesti melihat betul itu. Di KPU kan punya sidalih kan, dia mesti runut satu-satu mestinya itu. Kan kalau sekarang kita menggunakan melihat orang ini menjadi pemilih atau tidak itu kan bisa. Lebih mudah sebenarnya. Kalau dampaknya pasti luas. Coba bayangkan, kalau misalnya seseorang itu terpilih karena mengeluarkan uang begitu banyak. Ya mungkin bentuknya bisa uang, bisa beras, atau bisa privilege yang lain terhadap pemilih itu. Mungkin dalam bentuk jilbab. Jilbab itu kan ada juga yang kategorinya bisa politik uang karena jumlah harganya melebihi. Dan berdampak juga ketika dia nanti melaporkan dana kampanye. Nah mestinya ini menjadi perhatian semua pihak, terutama teman-teman peserta. Saya sering sampaikan kepada calon pemilih, kalaulah si calon itu, orang yang akan dipilih itu, dipilih karena politik uang, bisa saja nanti dia tidak pikirkan lagi orang-orang yang memilihnya. Dia tidak pikirkan kemudian jalan itu mesti diperbaiki. Dia tidak pikirkan bagaimana beasiswa terhadap anak-anak atau para mahasiswa yang akan bersekolah. Besar kemungkinan dia tidak akan lagi mempraktekkan apa yang sudah dia sampaikan dalam visi dan misi. Jadi politik uang ini sebenarnya penekanan kita lebih banyak kepada pemilih sebenarnya. Kalau peserta punya keinginan melakukan politik uang, tapi kalau pemilihnya tidak berkeinginan untuk menerima, maka tidak ada politik uang. Biasa itu, saya misalnya mau meyakinkan Fauzi dengan berbagai cara, saya beri makan, saya beri minum, saya fasilitasi mungkin pakaian yang bagus dan seterusnya. Tapi kalau Fauzi punya rasional yang baik kan tidak mungkin juga Fauzi mau. Pastilah Fauzi tahu ini salah ini tidak benar ini, pasti Fauzi tidak mau ikut. Makanya di dalam banyak nomenklatur hukum itu kan dikatakan edukasi itu lebih banyak kepada pemilih. Kalau di KPU kan konsentrasinya kepada pemilih. Pendidikan pemilih, bagaimana menjadi pemilih cerdas dan seterusnya. Kemudian Bawaslu concern kepada kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, resikonya ini. Resikonya itu, apalagi di dalam undang-undang pilkada kita yang undang-undang nomor 6 tahun 2020 itu kan bahasanya barang siapa. Artinya siapa saja bisa. Si pemberi kah, si penerima kah. Sama-sama kena. Kalau teman-teman peserta sudah pasti dia tuh ketakutan karena sanksinya ada. Kalau teman-teman pemilih kan tidak semuanya tahu itu. Makanya memang agak panjang persoalan yang harus kita lakukan, terutama mengedukasi. Mengedukasi ini kan memang bukan pekerjaan sebentar. Makanya persiapan pemilu dan pemilihan itu sering memakan waktu yang panjang. Nah kadang-kadang kan masyarakat kita, pemilih kita merasa pemilu dan pilkada itu dia menduga pada hari pemungutan suara saja. Padahal prosesnya kan panjang. Kita lihatlah
pemilu dan pemilihan sebelum ini, 2020 pilkada, pemilu tahun 2019. Kan hal-hal seperti ini selalu mengemuka. Dan sudah banyak juga contohnya, ada yang dipidana, ada yang mendapat sanksi, peserta juga banyak dapat sanksi administrasi. Tapi faktanya itu tetap terjadi. Nah, kalaulah misalnya para pemilih kita ini kita bekali terus dengan aturan, saya rasa mungkin politik uang ini akan hilang. Dia logikanya begini, Pak Uzi. Waktu SD itu kita belum belajar kimia ya. Karena kalau belajar kimia di SD itu namanya IPA. Ada biologi, ada fisika. Itu 6 tahun itu kita belajar itu kan. Kemudian ditambah lagi edukasinya ketika kita sekolah menengah pertama, lanjutan pertama. Baik di MTSN maupun di SMP. Mulai ada dipisah, ada fisika, ada biologi. Belum ada kimia pelajarannya. Kemudian masuk SMA, baik MAN atau SMK teknologi, SMK ekonomi, barulah ada kimia, ada yang lebih spesifik. Itu kan bagian dari edukasi yang panjang itu kan. Apalagi misalnya pemilih ini mau memilih seseorang. Makanya Bawaslu hari ini konsen betul kalau Fauzi lihat. Hampir setiap hari kita melakukan edukasi itu di banyak pihak. Sampai pada hari ini juga sedang melakukan itu di beberapa kabupaten kota. Nah, edukasi ini saya rasa perannya mesti dimainkan oleh semua pihak. Terutama kita-kita penyelenggara pemilu ini. Ini penting betul. Kalaulah penyelenggara pemilu ini mampu mengelola itu dengan baik, saya rasa, saya agak yakin politik uang itu akan hilang. Itu Fauzi. Berarti dari pemaparan Bapak tadi bisa saya simpulkan bahwasanya di Bawaslu Sumatera Barat sendiri itu sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pendidikan. Nah, pendidikan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat ini seperti apa, Pak? Apakah ke sekolah atau bagaimana? Atau dari media saja atau bagaimana? Kita mulai itu dari tahun 2001. Dulu namanya Sekolah Kader Pengawasan. Kemudian kita lanjut kepada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kemudian kita sampai pada pusat pendidikan pemilih yang sifatnya selalu membangun partisipasi publik. Kemudian bentuk nyata dalam beberapa waktu yang lalu kita membentuk kampung pengawasan, nagari pengawasan, desa pengawasan, kelurahan pengawasan, bahkan pada sampai titik lapau, kedai. Posisi kampungnya di mana tadi? Solok Selatan, Pak. Solok Selatan itu kita bikin juga. Di Solok Selatan itu malah di Bidar Alam itu kita bikin, namanya Kampung Pengawasan. Karena Bidar Alam itu kan punya sejarah panjang di dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pemerintahan darurat Republik Indonesia. Saya rasa satu-satunya istana PDRI yang ada di Sumatera Barat itu ada di Bidar Alam. Nah, maksudnya sampai sebegitunya ini kita lakukan. Sangat menyeluruh, masif. Tapi apakah dampaknya ada? Ada. Salah satu dampak yang ada itu adalah banyak publik mau melapor terhadap semua proses yang dianggap tidak sejalan dengan norma kebiasaan di publik ya. Misalnya orang mencalon, publik ini tahu nih, pemilih ini tahu, tidak boleh kampanye di rumah ibadah. Nah, mungkin para calon ini anggap saja membagi kartu nama di rumah ibadah, dia laporkan itu. Kemudian diproses. Ada juga publik kita ini kadang-kadang dia tahu, dia tidak mau melapor. Tapi dia berikan saja dalam bentuk video pendek mungkin ke Bawaslu. Sekalipun kita tidak tahu nama si pemberi informasi itu, di Bawaslu ada namanya melakukan penelusuran terhadap informasi awal itu. Nah, di Sijunjung itu contohnya hampir semua informasi yang masuk ke Bawaslu itu tidak dalam bentuk laporan. Dalam bentuk informasi awal itu maka kemudian didalami. Kemudian apa sanksinya? Banyak betul. Nanti teman-teman bisa lihat lah. Contoh di Kota Pariaman itu soal netralitas ASN. Sehingga masyarakat itu mau melapor. Nah, ini kan baik sebenarnya. Makanya tadi saya bilang di awal, edukasi ini penting. Nah, salah satu podcast, apa ini namanya? Pintar Pemilu ini kan bagus juga ini. Sampai langsung ke tangan para calon pemilih pemilu tahun 2029. Nah, ini dimasifkan oleh teman-teman KPU Provinsi
teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan hal yang sama. Saya rasa mimpi kita terlaksananya pemilu 2029 itu dengan benar kemudian baik itu akan terwujud. Begitu Puji. Oke Pak. Agak serius Puji kayaknya melihatnya. Ya Pak, karena topiknya sangat menarik. Oh gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang Bapak paparkan mengenai tentang politik uang ini persoalan pencegahan. Nah, ketika kejadian pernah nggak Pak terjadi hal demikian Bapak temui dan bagaimana penindakannya? Alur penindakannya Pak secara sederhana saja. Kalau penindakannya sudah banyak. Saya mau cerita soal inilah. Tadi kan cerita kita soal publik yang mungkin untuk memahami aturan itu butuh waktu. Makanya edukasinya agak panjang. Saya ambil contoh di Kota Pariaman itu aparatur sipil negara. Itu kan hari-harinya bergelut dengan aturan itu. Saya rasa tidak ada satupun aparatur sipil negara yang tidak mengerti dengan aturan. Mau apapun aturannya. Faktanya dia yang melakukan itu. Di Pasaman, Bupati sedang aktif melakukan hal yang sama. Jadi kalau soal proses penindakannya sudah sangat banyak dilakukan. Dan alhamdulillahnya kesadaran publik juga semakin meninggi, semakin meningkat. Sehingga banyak cerita itu di lapangan, jangan lakukan itu politik uang. Sebab kemarin ada orang yang kena sanksinya ini itu. Jadi teman-teman kita loh katanya. Di tanah datar. Nah tadi saya kan cerita soal data pemilih. Di Sijunjung itu malah ada pemilih itu yang disanksi. Kena hukum dia Fauzi 36 bulan. Padahal masalahnya sederhana saja. Dia memilih di tanah datar, dia memilih juga di Sijunjung. Teman-teman KPPS sudah ingatkan, teman-teman Bawaslu juga sudah ingatkan. Jadi secara sanksi sebenarnya sudah banyak. Tinggal lagi bagaimana kemudian sanksi-sanksi ini bisa menjadi prototipe untuk publik kita di pemilu tahun 2029. Kenapa titik berat kita agak banyak ke publik ya, artinya pemilih kita. Karena kan pemilih secara jumlah dia banyak. Kalau kepada peserta pemilu saya rasa dia pasti orang-orang yang mau menjadi calon legislatif, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik itu, pasti dia memahami aturan. Kalaulah dia tidak memahami aturan secara rigid, pasti timnya mengetahui itu tuh. Timnya pasti memahami, dia akan sampaikan ini tidak boleh dilakukan. Maka di awal ini saya rasa penting melibatkan publik secara luas. Baik nanti teman-teman KPU melalui Pintar Pemilu podcast ini, kemudian Bawaslu sampai hari ini masih melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan saya rasa Republik ini kan percaya sama Fauzi nih mengurus penyelenggaraan pemilu. Begitu juga dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berdampak baik. Tantangannya pasti besar. Karena kita akan mencegah bahkan pada proses melarang, bahkan pada proses melakukan penindakan terhadap orang-orang yang akan menerima manfaat dari proses itu. Contoh misal orang akan menerima uang kita larang, siapa yang tidak marah? Dia sering itu dia bandingkan, kenapa di sana terjadi di sini kemudian dilakukan penindakan begitu kan. Nah di dalam hukum tentu mesti berlaku syarat dan ketentuan. Kita kan tidak bisa juga menghukum orang sembarangan karena dampak hukum ini luar biasa. Tapi dengan itu kita berharap tujuan kita kan satu saja. Kita sadar betul ini Fauzi, jadi penyelenggara pemilu itu kan tugas kita satu saja, memperbaiki semuanya. Baik sistemnya karena undang-undang sudah mengatur dan kita tentu berusaha apa yang kita lakukan ini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Saya meyakini pemilu 2019 jauh lebih baik ketimbang pemilu 2014. Pemilu 2019 mestinya jauh lebih baik pemilu tahun 2024 yang kita lakukan kemarin. Pemilu 2024 mestinya harus lebih baik pemilu tahun 2029. Apa buktinya? Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan. Pasti akan jauh lebih baik ini. Walaupun banyak pihak mengatakan macam-macam. Tapi saya pernah hadir dalam pertemuan penyelenggara pemilu sedunia di Bandung. Hadir dari 5 benua.
hampir 5 benua itu mengatakan pemilu di Indonesia jauh lebih baik ketimbang pemilu di negaranya. Coba bayangkan. Dasar dia mengatakan itu apa Pak? Kenapa sampai dia? Saya tidak tanya dasarnya, tapi itu yang dia paparkan di pertemuan itu. Kita ambil contoh begini, Pozi. Kita sering belajar pemilu ke Amerika ya. Sampai detik ini kan Amerika itu hanya 2 saja peserta pemilunya. Kita hampir setiap pemilu ada peserta baru. Kira-kira mana yang lebih baik kita dari itu kira-kira. Saya sering melihatnya begini. Dahulu kita sering mengirim ahli kita belajar demokrasi, belajar pemilu ke beberapa negara, ke Amerika, ke Eropa, dan yang hari ini malah orang yang banyak belajar ke kita. Sederhana saja cara melihat. Hampir setiap pemilu itu ada peserta baru. 99 ada 48 partai politik menjadi peserta. 2004 ada 24. 2009 itu pertama kali kita melakukan pemilihan presiden one vote one man, selalu berubah aturannya. 2004 itu yang lebih hebat lagi. Seminggu menjelang pemungutan suara, keluar keputusan Mahkamah Konstitusi, suara terbanyak tidak lagi nomor urut 1 di partai itu. Dan selalu publik kita sudah terbiasa dengan suasana itu. Walaupun banyak yang mengatakan setiap ada pemilu berubah aturan. Saya rasa memang begitu seharusnya. Karena pemilihnya bertambah cerdas, pesertanya juga berkeinginan, bisa saja keinginannya negatif, bisa juga keinginannya positif. Tapi dengan ada guidance di setiap perubahan itu, setiap pemilu itu menandakan pemilu ini berjalan sangat bagus sekali. Kemarin saya juga ketemu dengan ketua KPU-nya Timur Leste lah. Dia katakan begini di forum itu. Sebenarnya kalau kami ingin belajar soal pemilu, yang paling dekat itu negara persekutuan kami katanya itu ada di Filipina kalau di Asia Tenggara. Kalau di Eropa itu Spanyol, mungkin Portugal. Dan jauh lebih hebat lagi nanti katanya di Meksiko. Karena bersebelahan betul dengan Amerika kan. Tapi faktanya hampir seluruh tenaga sekretariatnya, termasuk juga komisionernya, diberi beasiswa kemudian belajar di Indonesia. Dia belajar di UI, di kampus yang ada di NTT. Karena menurut dia ini akan bisa diterapkan di negaranya. Kita melakukan pemungutan suara itu jam 7 pagi. Ya kan? Anggaplah penghitungan itu sampai jam 7 malam. Sudah tahu orang hasilnya. Tapi dengan cara dia mesti ngitung satu-satu dulu kan. Yang diupload oleh KPU melalui sistem itu. Kalau dia ingin tahu lebih sahih menurut kepastian hukumnya kan memang menunggu rekapitulasi. Tapi paling tidak dia sudah tahu itu. Kira-kira kurang hebat apa pemilu yang kita laksanakan. Cuma tentu nada-nada negatif ini mesti jadi penguat kita. Kita kan tidak ingin juga, malah kita yang penyelenggara kemudian mengatakan, ya pemilu ini begini, saya rasa itu kurang elok. Itu Fauzi. Oke Pak. Bapak tadi menyinggung contoh di Pariaman ya Pak, netralitas aparatur sipil negara. Nah, sebagai ASN tentu mereka banyak mengetahui aturan ya Pak. Pasti, karena hari-harinya pasti bergelut dengan aturan. Nah, dari kacamata Bapak sendiri nih, hal itu kenapa bisa terjadi? Kenapa ASN bisa begitu? Apakah ini ada celah di regulasi kita di pemilu? Atau memang itu hanya budaya yang beredar pada pola pikir masyarakat atau pemilih itu sendiri? Kalau kita lakukan penelaahan lebih jauh, mungkin banyak perspektif. Tapi satu yang pasti, oknum itu tidak mau taat aturan, kan itu saja. Kalau dia mau taat aturan ini kan tidak akan terjadi. Kalau peserta pemilu taat aturan ini tidak akan terjadi. Kalau pemilih taat aturan ini tidak akan terjadi. Kalau oknum aparatur sipil negara itu taat aturan, maka ini tidak akan terjadi. Aturan ini kan bukan Al-Quran, Fauzi. Pasti banyak celahnya. Kan yang sempurna itu kan cuma Al-Quran. Apalagi aturan ini kan dibikin dengan konsensus para pihak. Ada legislatif, ada eksekutif. Yang kadang-kadang memang pada saat itu diterbitkan tidak paripurna memang. Makanya kalau di KPU karena dia tidak paripurna, tidak sempurna, turunlah peraturan KPU. Kadang-kadang peraturan KPU pun kita anggap tidak sempurna, turun surat edaran.
Kadang-kadang surat edaran kita anggap belum sempurna, datang lagi penjelasan yang lebih lanjut. Hanya soal beberapa item saja. Saya rasa di beberapa instansi lembaga negara juga demikian. Tapi persoalannya kan beberapa oknum ini coba mencari celah. Tapi manakala celah itu dicari, ini menandakan begini Fauzi, setiap ada rencana tidak baik, pasti hasilnya akan ketahuan. Begitulah kira-kira. Oke, Pak. Fauzi. Coba. Nah, ini juga jarang nih Pak. Ini jarang dibahas tentang distribusi logistik. Nah, Ini boleh minum gitu ya? silakan Pak, silakan Pak. Gimana logistiknya? Bagaimana Bawaslu memandang logistik pemilu itu Pak? Apakah sekedar urusan manajemen barang atau sesungguhnya menyangkut filosofi hak dasar warga negara yang bisa tergadai karena surat suara terlambat sampai? Nah, bagaimana pandangan Bapak? Kalau manajemen pastilah, karena ini kan logistik ya. Dia mesti sampai tepat waktu, dia mesti dihitung tepat jumlah, dia mesti dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Contoh misal, dalam rangka menjaga daulat atau hak memilih itu, coba bayangkan, KPU ini mesti hitung satu-satu surat suara itu. Satu. Ada aja kalau ada aja sedikit noda saja di kertas itu, maka akan dicetak ulang lagi. Kan begitu pekerjaan teman-teman kita di KPU dalam rangka menjamin hak itu. Nah, kan tadi Fauzi tanyanya soal apa tadi? Manajemen, kemudian apa lagi? Apakah ini filosofi hak dasar warga negara? Oh iyalah. Yang bisa tergadai. Orang yang bisa mendapatkan surat suara itu, dia mesti berproses dari awal Fauzi. Namanya pemutakhiran data pemilih. Kalau dia tidak berproses dari awal, maka dia tidak akan dapat surat suara itu. Satu, apa proses awalnya? Dia mesti memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Saya rasa teman-teman KPU sudah sangat bagus memfasilitasi. Anggaplah dia tidak dari awal berproses. Kan teman-teman KPU sediakan 2,5%. Sepanjang dia memang warga negara. Bahkan warga negara yang di luar negara pun difasilitasi. Kira-kira kurang filosofi apa kira-kira itu kan. Cuma terkadang publik kita ini kan merasa begini. Walaupun di kita belum diwajibkan memilih ya, baru hak. Nah mestikannya dengan hak ini dia memanfaatkan itu. Saya misalnya sebagai pemilih ingin ada jalan yang baik di tempat saya. Maka kepada siapa suara ini harus saya titipkan. Maka saya lihatlah misalnya. Kalau saya pilih Fauzi ini, kira-kira Fauzi ini mau melakukan apa dia ini? Sebagai presiden. Kemudian saya lihat lagi, kira-kira yang membawa Fauzi menjadi calon presiden ini apa-apa saja peserta pemilunya. Atau partai politiknya. Kira-kira sejalan nggak dengan apa yang saya inginkan. Ya kan? Kalau misalnya Fauzi ini menjadi anggota DPR, kebetulan di dapil saya, kira-kira kalau saya titip suara ke Fauzi ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh institusi yang bernama partai politik untuk melakukan banyak hal di dapil yang akan menjadi wilayah kerjanya. Walaupun sudah terpilih nanti tentu wilayah kerjanya tetap kalau kota, kalau kabupaten, provinsi kan tidak tabu juga dia bekerja di dapil lain. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai penyelenggara sebenarnya Fauzi, baik Bawaslu maupun KPU, untuk memberikan keyakinan ini kepada publik. Contoh misal, saya pilih Fauzi. Kemudian saya tanya, Fauzi nanti kalau Fauzi terpilih, bisa enggak Fauzi masuk di komisi 2 misalnya? Karena saya ingin Fauzi, aparatur kita baik, penyelenggaraan pemilu baik, kemudian semua yang menjadi mitra komisi 2 itu kemudian berlaku baik. Lalu Fauzi jawab, saya belum bisa yakinkan Pak, karena nanti tergantung ketua partai saya mau menempatkan di mana. Nah mestinya saya buat pemilih saya ragu ini kan. Atau misalnya kalau di daerah, Fauzi saya pilih, nanti Fauzi di komisi 5 ya, ngurus pertanian karena saya petani ini saya bilang. Oh belum tentu Pak kata Fauzi, nanti tergantung partai. Mestinya si calon juga ngomong begitu Fauzi. Si pemilih juga menanya hal yang sama.
Tapi kadang-kadang kan calon kita ini ya namanya orang ingin meyakinkan banyak pihak. Dia bicaranya kan pokoknya kalau saya terpilih ini kita lakukan, ini kita lakukan. Rupanya dia tidak ditaruh di komisi yang membidangi pertanian. Tentu tidak bisa lagi mengerjakan apa yang disampaikan. Walaupun memang partai politik yang mengusung yang bersangkutan, kemudian ada juga yang membidangi itu. Tapi tentu tidak untuk, bisa saja ya secara personal itu tidak akan berlaku di wilayah tempat saya tinggal yang kebetulan legislatifnya Fauzi kan. Kecuali agak lebih luas. Jadi memang agak perlu edukasi agak lebih lama Fauzi. Pemilu 2029 kan masih kurang lebih 4 tahun lagi. Maka edukasi ini harus kita mainkan, harus kita masifkan di banyak tempat dengan berbagai cara dan metode. Itu Fauzi. Oke Pak. Nah, kembali kepada peran Bawaslu nih Pak. Nah, di masyarakat Bawaslu itu kan sebagai wasit ya. Saya sering mendengar kata-kata itu. Bahwasanya Bawaslu ini sebagai wasit yang meredam konflik di lapangan. Nah, pemilu ini kan konflik yang dilegalkan ya Pak ya. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Nah, apakah mandat Bawaslu lebih tepat dipahami sebagai penegak regulasi atau sebagai arsitek perdamaian demokratis, Pak? Yang pasti secara hukum kan menegakkan aturan. Di Bawaslu itu Fauzi ada 4 lembaga yang semua kewenangannya nempel di Bawaslu. Ada lembaga kepolisian namanya melakukan pengawasan. Itu kan pekerjaan teman-teman Intel kalau di kepolisian. Kita melakukan pengawasan, melakukan penggalangan, bahasa kita di Bawaslu, melakukan pencegahan. Kemudian melakukan pencarian informasi awal dan seterusnya. Kemudian mengatakan seseorang itu bersalah secara aturan, kan itu kan kewenangan kejaksaan, hukumnya ini, hukumnya itu. Kemudian kewenangan pengadilan, di Bawaslu itu ada sidang administrasi. Kemudian kewenangan kita satu lagi, menyatakan ke para pihak, ada peraturan perundangan lainnya yang terlanggar. Mungkin peraturan daerah, contoh misalnya ada wali nagari yang kemudian tidak sejalan dengan peraturan. Nanti yang bisa menindaknya kan yang mengangkatnya namanya bupati, desa mungkin bupati. Kalau lurah sudah pasti aparatur sipil negara. Jadi peraturan perundang lain itu bisa ke DKPP, bisa ke Kementerian Dalam Negeri, bisa ke dinas sosial, bisa yang lain-lain. Nah ini yang menjadi kita. Cuma kadang-kadang banyak pihak melihat tidak seperti itu. Contoh misal hari ini kan sedang proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya kan? Ya, Pak. Di dalam PKPU 1 itu, kalau kita simak pasal 16-nya ayat 2 itu kan mengatakan, mestinya teman-teman KPU ini sampai ke tingkat RT, RW, atau nama lain. Di dalam memastikan apakah betul yang mau dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan orangnya ada atau tidak. Hari ini kan sedang dilakukan coktas di banyak tempat ini. Kemarin contoh saya ke Pasaman, ke Sawah Lunto. Di sana ditemukan di data KPU itu orangnya meninggal. Faktanya orangnya hidup. Kalaulah misalnya masyarakat itu, dia tidak lapor ke Bawaslu. Dia lapornya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena dianggap KPU tidak profesional. Orang hidup kok dikatakan meninggal begitu. Kan bahaya itu. Kalau kita simak betul, kebetulan orang yang dinyatakan meninggal ini, dia yang melaporkan bukan orang itu. Bisa jadi kan, misalnya contoh saya ini, saya dinyatakan meninggal menurut aturan yang ada di sistem itu. Saya sedang ada hutang di bank. Kan bisa bebas ya itu, tidak membayar hutang lagi kan. Karena statusnya sudah dinyatakan tidak di dunia lagi kan. Nah kalau semua ini tidak kita lakukan pengelolaan informasinya dengan baik, kan akan berbahaya untuk banyak pihak. Makanya teman-teman KPU lakukan coktasnya itu, kalau di KPU kan namanya coktas, pencocokan terbatas itu kan. Kemudian teman-teman Bawaslu hadir di sana. Tujuannya apa? Agar KPU dianggap tidak melakukan unprosedural. Bisa Bawaslu sampaikan,
tidak unprosedur teman-teman KPU. Buktinya apa? Hari ini dilakukan kepastian namanya pencocokan terbatas. Oh rupanya ibu masih hidup, maka ibu masuk lagi. Artinya persoalannya bukan ada di penyelenggara pemilu. Persoalannya ada di lembaga yang mengeluarkan sumber data itu mengatakan bersangkutan meninggal dunia. Tapi kan kita yang berada di depan ini. Bahkan saya dengar tadi laporan dari beberapa daerah itu marah-marah orangnya Pak katanya. Karena dikatakan dia meninggal, dia masih hidup, dia masih sehat. Ya contohnya Fauzi dikatakan meninggal kan emosi juga kan. Iyalah Pak. Nah, kira-kira begitu. Nah ini yang edukasi ini harus terus kita lakukan. Makanya Bawaslu dengan hadirnya Bawaslu, maka ada kepastian hukum di sana. Yang namanya melakukan pengawasan ini kan dalam rangka memberikan kepastian kepada semua pihak bahwa ini dilakukan dengan benar. KPU-nya bekerja benar, ya kan? Sehingga ketika orang menuduh KPU salah, kata Bawaslu tidak salah. Karena sudah melakukan pekerjaannya dengan benar. Nah, ini aturannya. Begini cara bekerjanya. Apakah ini perdamaian demokratis sebagai arsitek perdamaian demokratis Pak? Dalam konteks pencegahan ya. Misalnya Fauzi mau melakukan kesalahan, kita cegah, Fauzi jangan lakukan ini. Sebab kalau Fauzi lakukan ini kalau tadi Fauzi bahasanya dampak, ini hukumnya nih, terdampak hukumnya. Resikonya ada di Fauzi, kemudian risiko turunannya ada di publik lebih luas. Contoh Fauzi melakukan politik uang. Tentu orang tidak lagi percaya dengan proses itu. Satu, orang tidak percaya dengan proses. Kedua, orang bisa tidak percaya dengan hasilnya. Apa pula yang bisa dipikirkan Fauzi ini katanya, sebab proses saja dia bermasalah. Apalagi mau kita titipkan harapan-harapan kita kepada Fauzi. Kan politisi itu Fauzi, peserta pemilu itu kan pekerjaannya satu saja, memberikan harapan baru terhadap orang yang akan memilihnya. Di sana belum ada jalan, nanti kita kasih jalan ya kalau saya terpilih. Begitu. Ini aturannya belum ada, begitu saya terpilih nanti kita bikin aturannya ya. Kan begitu, ada harapan baru di setiap proses itu. Makanya melalui pencegahan yang dilakukan, itu kan memang amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang hari ini masih kita pakai di dalam proses pemilu kita itu. Saya rasa mendamaikan dalam artian untuk taat aturan ya. Tapi bukan dalam artian mendamaikan sementara yang satu salah, mesti ditindak, tapi karena atas nama perdamaian maka ini tidak kita lakukan penindakan, bukan begitu. Nah, kadang-kadang walaupun di Bawaslu itu ada satu wadah namanya mediasi. Ketika ada konflik, kalau tadi bahasa yang Fauzi pakai konflik atau pertengkaran ide di dalam proses pemilu itu antara penyelenggara dengan peserta. Siapa itu? Antara KPU dengan peserta. Karena yang bertikai itu adalah penyelenggaranya. Misal contoh, penyelenggara itu mengatakan sudah tutup waktu proses pendaftaran. Sementara pola pendaftaran itu ada dua, melalui sistem informasi dan manual misalnya. Dia sudah lakukan secara sistem informasi, rupanya manualnya belum. Sementara aturan kita mungkin mengakomodir dua-duanya dengan kepastian yang sama. Kemudian dia merasa tidak terfasilitasi, artinya dibatalkan, sehingga tidak ditetapkan menjadi calon. Dia masuk kepada ruang sengketa kan. Nah, di Bawaslu itu sebelum masuk sidang administrasi itu mesti dimediasi dulu. Mediasi itu bisa terlaksana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. Bukan berarti dalam rangka mengakomodir yang bersangkutan, kemudian teman-teman KPU atas nama perdamaian tadi, kemudian mengiyakan saja, tidak begitu juga. Begitu Bu Zi. Oke, menarik ya Pak ya. Nah, selama Bapak bertugas nih di Bawaslu, udah berapa lama Pak bertugas di Bawaslu nih Pak? Yang benar-benar di Bawaslu, apakah Bawaslu Kabupaten Kota ataupun di provinsi? Di Bawaslu Payakumbuh itu saya 4 tahun. Dari 2018 2022. Di provinsi ini dari 22 sampai hari ini. 3 tahun ya Pak. Saya dulu pernah juga jadi ketua KPU di Payakumbuh. Oke. Nah, selama perjalanan karir Bapak itu ada nggak Bapak menemukan hal-hal unik, hal-hal menarik seputar pengawasan nih Pak? Oh banyak.
hampir semuanya unik dan menarik. Karena mengajak pihak yang mengerti aturan untuk taat aturan ini kan memang energinya beda. Beda dengan orang yang tidak, mungkin pihak-pihak yang tidak mengerti aturan, kita bawa mengerti aturan mungkin agak jauh lebih mudah ya. Karena mungkin bagi dia itu informasi baru, barang baru, dia pasti akan taati. Nah yang agak unik itu kan yang seperti Fauzi sampaikan di awal tadi. Dia selalu mencari sisi lemah aturan itu. Padahal sebenarnya aturan itu pada saat itu tidak lemah. Tapi dia coba juga, walaupun resikonya cenderung tidak berhasil. Misalnya di dalam aturan kampanye itu dikatakan tidak boleh kampanye di fasilitas pendidikan. Walaupun pada pemilu tahun 2024 itu dibenarkan. Tapi ada syarat yang harus dia penuhi. Tidak boleh ada atribusi soal pencalonannya dibawa ke dalam arena kampanye. Dia sampaikan, nah ini kan belum sempat masuk kita ke dalam ini Pak, masih di pagarnya saja katanya kan. Akan celah juga itu. Tidak boleh kampanye di rumah ibadah. Dia katakan saya tidak kampanye. Apa buktinya saya kampanye katanya? Saya cuma hanya memilih, saya hanya cuma mengajak saja katanya. Ada contoh Fauzi. Misalnya saya punya teman ini. Nah, kebetulan Fauzi teman saya sedang mencalon. Saya sebagai teman punya kewajiban untuk menyampaikan kepada para pihak, utamanya pemilih, kalau Fauzi ini layak dipilih. Karena kebiasaan kita di rumah ibadah, sholat, wirid, dan yang lain-lain, saya sampaikan. Menurut aturan dan menurut ayat kita, untuk memilih pemimpin ini begini. Ada syarat-syaratnya. Paling tidak ada 6 syarat saya bilang. Saya sampaikan semua yang baik-baik. Karena memang Al-Quran bicaranya itu. Dan tidak ada yang salah soal itu. 6 syarat itu ada di teman saya ini namanya Fauzi saya bilang. Itu kan sudah mengarahkan sebenarnya. Saya tambah juga misalnya, jangan lupa ya dipilih dia. Ditambahkan lagi, kan nggak lupa nomor urutnya kan. Nah, dia lakukan itu di rumah ibadah, baik di masjid, baik di gereja, baik di vihara, atau di yang dikategorikan rumah ibadah. Nah, jadi kalau banyak pihak ingin mencari celah, melihat sisi lemah dari aturan itu, saya rasa semua orang ingin melakukan itu. Makanya hadirnya penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan DKPP itu kan itu. Untuk menjaga, memastikan, dan agar semuanya berjalan di rel yang dibenarkan. Toh aturan itu yang buat kan kita semua juga. Saya terlibat membuat aturan itu ketika saya titipkan kepada legislatif. Fauzi terlibat membuat aturan itu agar terlaksana seperti yang kita inginkan. Nah aturan ini sudah ada ini. Kemudian kita tidak mau juga menjalankannya, kan ini persoalan. Baik Pak, nah terkait dengan hal itu ya Pak ya, ada orang yang mencari celah dengan dalih dia di rumah ibadah sebenarnya nggak boleh kampanye tapi dia cari cara untuk bisa. Nah kan juga bisa nih Pak, misal seorang petahana nih ngasih bansos dekat-dekat pemilihan, itu dari kacamata Bawaslu itu kan mempengaruhi ya Pak, mempengaruhi persepsi publik terhadap dia, karena dia petahana, secara hukum wajar lah dia memberikan bansos. Tapi secara politis itu kan dia mempengaruhi perspektif pemilih. Nah ini bagaimana Pak? Tadi kita kan sudah bahas juga Fauzi. Siapa saja ketika dia berkeinginan, dia akan lakukan apa saja. Tidak usahlah ceritanya incumbent. Yang tidak incumbent pun juga akan melakukan hal yang sama ketika dia memiliki keinginan. Nah kalau pengetahuan berkaitan itu kita berikan dari sekarang ini, kan publik itu mesti tahu bahwa bantuan itu kalaupun bukan dia pemimpinnya, toh aturan sudah mengatakan itu akan dilakukan. Ya kan? Yeah. Kalau bukan dia presidennya, kalau bukan dia legislatifnya, kalau bukan dia gubernurnya, kalau bukan dia wali kota dan bupatinya. Itu memang amanat konstitusi mengatakan itu. Satu. Yang kedua, dia melakukan di waktu yang
bertepatan menuju itu. Padahal sebelumnya kan amanat undang-undang juga mengatakan demikian. Mungkin per semester itu diberikan. Atau mungkin melakukan pendataan yang lebih validitasnya tinggi. Teman-teman BPS lakukan pendataan, di sana memang wilayahnya perlu diberikan. Negara mesti hadir di sana dalam bentuk beras mungkin. Negara mesti hadir dalam bentuk beasiswa. Negara mesti hadir dalam bentuk bantuan yang lain-lain. Saya rasa itu kan ini yang perlu kita lakukan dari awal, Fauzi. Kalau ini kita lakukan dari awal, seperti analogi cerita SD, SMP, SMA tadi. Sehingga semua kita mengetahui. Toh pada awalnya kan kita semua belum bisa baca. Tapi karena kita lakukan berulang-ulang dari TK, SD, mulai merangkai cerita, merangkai tulisan, merangkai kisah, sehingga kita bisa membaca dengan baik. Sampai masuk kepada jenjang yang lebih tinggi. Saya rasa dalam proses itu demikian juga. Mau sifatnya politis, kan undang-undang tidak mengenal politis. Undang-undang juga tidak mengenal hal-hal yang di luar apa yang dibuat ketentuannya pada saat itu. Kalau toh dalam perjalanan kita anggap aturan itu tidak relevan lagi, kan bisa direvisi. Nah, contoh menuju pemilu 2029, inilah saatnya kita melakukan revisi itu. Saya berkeyakinan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, karena karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan soal pemilu tahun 2029, tentu akan berubah. Pilkada juga tentu akan berubah. Nah, ini kesempatan kita secara bersama-sama. Kita penyelenggara pemilu pastilah akan menyampaikan beberapa hal yang menurut kita relevannya di pemilu 2029 seperti ini. Para pihak mungkin, para pemerhati, masyarakat awam mungkin yang tidak mengerti sama sekali soal aturan, kan perlu juga kita minta pandangannya. Siapa yang bisa menghimpun itu? Namanya pemerintah. Siapa yang bisa menghimpun itu? Namanya DPR melalui reses, melalui pertemuan-pertemuan publik dengan konstituennya. Kan itu yang mesti dilakukan. Karena undang-undang politik kan mengatakan demikian. Makanya teman-teman partai politik itu peserta pemilu diberi dana. Satu kursi misalnya berapa nilai dalam bentuk uang, dan itu kan memang berbeda-beda setiap daerah. Tergantung keputusan gubernur, bupati, dan presidennya. Nah, kalaulah ini dilakukan secara bersama-sama, tentu ini akan berjalan seperti yang saya sampaikan tadi, dia baik kemudian juga benar. Tapi kalau selalu kita bangun pesimistis, maka dia tidak akan terwujud. Ya. Nah, salah satu yang Fauzi lakukan hari ini kan bagian dari itu. Betul, Pak. Nah, sepanjang pengawasannya, Pak ya, ada nggak tekanan atau hal-hal yang dilematis yang pernah terjadi yang Bapak alami? Kalau tekanan pasti banyak, dilematis apalagi. Karena ini kan keputusan KPU ini, Fauzi, bisa merubah nasib seseorang. Keputusan Bawaslu bisa merubah nasib seseorang. Bukan hanya nasibnya, tapi juga sejarah panjang keluarganya. Sejarah panjang kaumnya, sejarah panjang keturunannya dan yang lain-lain. Coba bayangkan, ketika begitu terbit berita acara KPU menyatakan seseorang menjadi calon atau tidak, berubahlah sejarah kehidupannya. Ketika KPU memutuskan melalui berita acara seseorang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak atau tidak, berubahlah, semuanya akan berubah. Beban kehidupannya akan berubah. Semula tidak bertanggung jawab terlalu luas, kemudian menjadi penanggung jawab secara luas. Jadi gubernur mungkin, bupati, wali kota, bahkan presiden sekalipun. Tentu akan banyak orang melakukan itu. Saya secara personal banyak juga. Didatangi, diiming-imingi, dipengaruhi. Pesan saya satu saja kepada para pihak itu. Saya sampaikan, saya sudah biasa miskin, saya bilang. Nah, secara personal kita sampaikan itu. Jadi saya rasa tidak perlulah ini dilakukan. Apalagi kita terikat sumpah. Fauzi juga terikat sumpah. Saya juga terikat sumpah. Nah, sumpah ini kan urusan kita bukan dengan negara lagi, Fauzi. Urusan kita dengan Tuhan. Entahlah kalau ada yang ingin main-main dengan Tuhan kan. Gitu, Fauzi. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Kami mintalah statement terakhir Bapak untuk teman-teman pemilih.
kepada teman-teman pemilih siapa saja, baik itu pemilih yang kategorinya baru atau pemula, pemilih yang sudah terbiasa melakukan proses pemilihan, baik itu pemilihan yang bersifat nasional mulai dari presiden sampai DPD RI, DPR RI, atau pemilih yang bersifat gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Saya menyampaikan penting kiranya untuk senantiasa terus mencari tahu informasi terbaru. Sebab yakinlah semua kita pasti berkeinginan untuk melakukan yang terbaik. Kami penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, berkeinginan agar semua proses itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, benar, kemudian lahirlah orang-orang yang diinginkan oleh publik yang memilihnya. Pemilih berkeinginan terpilih orang yang baik. Peserta juga akan melakukan hal yang sama. Peserta mungkin dengan segala keterbatasannya coba ingin mewakafkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Pemilih juga demikian. Maka mari sama-sama kita senantiasa memperbaharui pengetahuan kita berkaitan pemilu. Nah, di KPU ini ada rumah pintar pemilu kan. Kalau di Bawaslu itu ada pojok pengawasan, ada kampung pengawasan, ada nagari pengawasan. Saya sering berpesan begini Pak Uzi ke banyak teman-teman di kabupaten kota. Mari jadikan, khususnya Bawaslu ya, Bawaslu di kabupaten kota itu termasuk di provinsi, rumah kita bersama. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh bertanya, siapa saja boleh sama-sama belajar di sana. Sebab proses yang lebih baik itu memang dimulai dari pergantian kekuasaan secara konstitusi. Maka orang yang terpilih itu akan mengambil kebijaksanaan dan menyangkut hajat hidup kita semua. Itu Bu Zi. Siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman pemilih sudah stay bersama kami. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama, atas Fauzi. materi pengalaman yang dipaparkan. Akhir kata saya ingin mengakhiri podcast Pintar Pemilu ini dengan sebuah kutipan dari tokoh yang bernama Elie Wiesel. Dia seorang penulis, aktivis hak asasi manusia, dan peraih Nobel Perdamaian. Dia mengatakan ketika kita membiarkan kebohongan menguasai ruang publik, kita bukan hanya merusak pemilu, kita meracuni sumur demokrasi itu sendiri. Makanya teman-teman pemilih, mari kita tingkatkan literasi dan pengetahuan kita agar kita bisa sama-sama mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.